Baik, ada keutamaan wudhu yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itulah anggota badan yang dibasuh dalam berwudu, sehingga tidak seluruhnya anggota badan dibasuh ya, atau dicuci ya gitu. Inilah bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah, di lafaz yang lain, tapi ini bukan lafaz dari Ahlus Sunnah, yaitu lafaz Syiah, jadi kasroh ya, wa arjulikum ilal ka'bayn ya gitu. Jadi kalau yang mengandalkan hafalan ini harus hati-hatinya, bisa ingatnya ke awal arjulikumnya gitu. Nah jadi wa arjulikum, dan yang benar wa arjulakumnya gitu. Ya kadang mengandalkan hafalan, ingat nawa arjulikum, nah, sama lain di Ahlus Sunnah, di Syiah sama gitu. Gitu. Jadi kalau Syiah itu kaki itu hanya dibasuh atasnya saja ya. Itu sehingga kalau berwudu memakai sepatu itu ya gitu. Sepatu khuf itu ya gitu. Itu cuma atasnya doang gitu ya gitu. Bawahnya enggak gitu ya. Itu Syiah itu ya gitu. Nah, kenapa bisa gitu ya? Karena mereka itu si wa arjulikum itu kan ke biru usikum gitu ya gitu. Kan kalau biru usikum berarti ya gitu. Padahal wa arjulakum itu harusnya ke wa aydiyakum ya, sama dengan itu ya gitu. Tidak ke biru usikum. Kalau hafal bagaimana waw atofnya ya, kemana ya, nah itu dari bahasa Arab bisa ketemu gitu. Nah makanya di dalam riwayat Ahlus Sunnah atau riwayat ya Al-Quran yang kita baca adalah wa arjulakum ya gitu. Nah sekarang kita masuk ke hikmahnya ya. Hikmah dikhususkannya keempat anggota badan itu ya dalam bersuci, karena anggota ini merupakan ujung-ujung anggota badan sehingga paling banyak dosanya. Ini yang paling banyak dosanya ya gitu. Ya. Dosa dari wajah ya. Gitu. Dosa dari tangan ya. Kemudian dosa dari kepala gitu ya. Dan juga dosa dari kaki itu ya. Nah, itu paling sering kita berbuat dosa di situ ya. Nah, makanya dibersihkan ya, disucikan dengan berwudu ya gitu. Nah, ini dosa-dosa seperti ini, apalagi di masa milenial ini, dosa itu tidak harus melihat langsung ya. Melihat tidak langsung melalui telepon genggam ya, atau melalui Android lah gitu bahasanya ya. Nah itu juga bisa jadi gitu ya gitu. Tapi dosa nukul tehnya gitu. Makanya kita harus menghiasi ya Android kita jadi Islami lah gitu ya gitu. Sharing-sharing video Islami, sharing-sharing kajian Islami
audio Islam lah gitu ya gitu. Walaupun HP kafirnya. Lebih diisi dengan hal-hal yang berbau Islami ya gitu. Hal-hal yang merupakan citra Islam ya gitu. Sehingga tidak menjadi jelek terhadap Islam, malah terus menjadi syiar Islam ini ya gitu. Jadi yang namanya video silent itu banyak ya gitu. Yang masalahnya juga tentunya dari wajah, terkadang dari pandangan ya gitu. Dari pandangan atau dari pembicaraan ya gitu. Pembicaraan gibah, ngomongin orang gitu ya. Ngomongin si anu gitu ya gitu. Atau dari pandangan ya gitu. Yang jadi masalahnya juga gitu ya. Ketika perempuan mungkin menundukkan pandangan gampang ya gitu. Gampang lah masa kini kalau perempuan malah gitu. Ya. Yang susah itu laki-laki. Ya Pak, laki-laki yang susah. Gitu. Orang si perempuannya sendiri memperlihatkan dirinya di media. Itu yang susah gitu. Jadi susah gitu laki-laki itu ya gitu ya. Rasanya Pak. Rasa ya, susah gitu. Gitu. Ya oke aya nu bercadar-cadar oge nya memperlihatkan diri di media gitu. Aduh, masya Allah eta. Naonan gitu. Kami hoyong berbagi ilmu ya, ini saran saja ya untuk para akhwat atau ummahat ya. Misalnya nih. Ya. Berbagi ilmu yaitu masalahnya ya silahkan ya gitu. Tapi untuk gaya-gayaan nah ini bahkan ya sebagian itu hati-hatilah gitu ya. Berbagi ilmu udahlah lewat audio saja perempuan itu ya, gak usah pakai video-video gitu. Emang nggak haram gitu kan, si laki-lakinya itu yang bisa menikmati teh gitu ya. Gitu menikmati gitu. Kalau mau dia sebar ke grup yang khusus akhwat gitu ya gitu. Sebar ke grup khusus akhwat, jangan disebar ke grup yang campuran gitulah. Makanya itu grup campuran pada iyanya kalau tidak waspada udah kacau itu ya, grup campuran ikhwan akhwatnya gitu. Gitu. Sebenarnya itu kurang dianjurkan lah gitu ya gitu. Ya. Ya ada sebagian yang memperbolehkan gitu ya gitu. Mungkin maslahat ilmu atau bagaimana ya gitu. Ya, mangga kalau aman gitu ya gitu. Silakan aja kalau aman gitu ya gitu. Cuman kalau sudah tidak bisa dijaga, apalagi yang namanya pandangan, itu aduh parah gitu. Ini nge-live gitunya Pak. Live sajalah gitu. Ya. Ya grup campuran nggak masalah kalau misalnya dia aman lah gitu ya. Tapi kalau masalahnya itu kan pandangannya itu. Kita kabar baru ya. Ini kita supaya tidak kurutnya, tidak kurang update ya. Itu Dokter Ferihana itu ya. Minta semua yang beliau itu posting lewat video ya gitu. Minta diganti saja jadi audio gitu ya. Atau dihapus tuh ya gitu buat para ikhwan tuh ya gitu. Ya, kenapa itu fitnahnya besar tuh. Fitnahnya besar. Ya. Emang nggak masalah menuntut ilmu, menyebarkan ilmu gitu lah, nggak masalah ya. Gitu ya. Silakan, perempuan itu luar biasa kalau itu menuntut ilmu itu mantap sekali itu ya gitu. Bahkan bagaimana keutamaannya kalau kita kaji di hadis-hadis tentang ilmu itu perempuan itu kalau menuntut ilmu itu luar biasanya cepat hafal itu juga ya gitu ya. Tidak seperti laki-laki katanya kecang poho. Perempuan itu paling cepat hafal, hafalannya itu lebih cepat lah katanya gitu.
Saya kadang hafalnya, hafal masih halaman eta halaman eta keneh gitu nya, gitu masih juz iya nu kamari ge kacang hilap. Ya ada berat waktu rojaahnya itu ya gitu, gitulah gitu. Paling waktu murojaah ya sepertiga malam terakhir gitu, itu juga tidak banyak murojaah ya, hanya beberapa ayat gitu ya gitu, jarang ya murojaah sampai 1 juz tuh ya gitu, berat itu masih belum gitu, ya, gitu. Ya minimal nggak apa-apa lah Kak, murojaah cuma 1 halaman itu udah luar biasa lah gitu ya gitu, minimal sih halaman eta bener weh gitu gitu. Nah kembali lagi jadi kemana kadia gitu ya, kayak kadia lah gitu ya. Jadi dosa itu banyak gitu ya, banyak wasilah-wasilahnya gitu. Gitu. Apalagi yang berkaitan dengan pandangan. Ya. Karena itu perintah di surah An-Nur itu ya, Gadul Basar ya. Yagdudna min absarihim. Ya. Terus ke perempuan juga yagdudna min absarihinna gitu ya kalau salah itu ya. Gitu. Nanti bisa dicek lagi ya. Gitu. Nah itu paling banyak itu, paling susah itu ya, kita menundukkan pandangan pada perempuan. Makanya perempuan kalau bisa ya, jangan gagayaan di medsos lah gitu ya, sesuai di medsos mengaji atau kayak kalaupun misalnya mau ngaji itu ya, sebarin video kajian akhwat, udah ke grup akhwat lagi aja lah. Gitu ya, suaranya bukan aurat ya, kalau lagi menyebarkan ilmu ya, betul bagus banget ya gitu. Cuman kalau sudah jadi fitnah dan melihat pandangannya itu ya, perempuan ajnabi itu ya, aduh ya Allah ya, hanya nanti kalau cari pasangan jangan suka yang gagayaan gitu. Jadi kadinya ya, nah itu ripuh Pak, ujung-ujungnya buat kegayaan lagi. Walaupun berjilbab, bercadar juga, aduh, kade. Makanya itu bagusnya ketika syahwat itu tidak memakai foto, tidak banyak selfie gitu ya gitu. Ya, itu kan lebih menundukkan pandangan buat laki-laki. Gitu. Kalau perempuan kan ya masalah dia menuntut ilmu juga nggak masalah ya. Cuma kan laki-laki itu kan nggak banyak kegayaan gitu ya. Ya itu masalahnya kan, perempuan yang banyak gayaan teh gitunya itu jadi kesana dirinya gitu, tak eta pido santai ya, gitu. Terus dari tangan juga nya gitu, sekarang sudah gini-gini saja itu sudah aduh beratnya ngehiji katanya, dari begini-begini sampai pandangannya itu wah dosanya itu luar biasa tuh ya. Gitu. Nah hiji deui sambil melangkah gitu nya, sambil ngalangkah gitu nya, jalan-jalan ningalikeun kieu gitu nya gitu. Tabal katobruk manggeus we. Tong gitu nya. Gitu. Jadi ngahiji oge eta pidosaan teh nya. Aduh. Masya Allah nya. Makanya ini dihiasi lah gitu, dengan sesuatu yang islami ya gitu. Tapi ikhwatu fillah, dikala dosa itu menggunduk lah banyak lah gitunya, itu ada kesempatan kita untuk dia ampuni dosa melalui wudhu. Nah ini dari hal yang wajibnya, ini hadisnya panjang ya gitu. Redaksinya, idza tawaddu al abdu al muslimu awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ai naihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i faida ghassala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin karena batoshatha yadahu ma'al ma'i au ma'a
akhiri qatril ma'i fa idza ghusala. Mana cangan kan ya? Itu belum pernah Bu. Tuang pernah Bu. Oh iya, kita iya Bu. Sering ke sini tapi lupa mulu aku. Ini kan Mana Bu? Lanjut lagi ya. Langsung hadisnya ya, saya ya kan bacakan. Karena batu satha yadahu ma'al ma'i aw ma'akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'akhiri qatril ma'i hatta yahruja nakiyan minad dunub. Apabila seorang hamba, ya pasti muslim ya gitu, atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa yang ia lakukan dari kedua matanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu setiap dosa yang dilakukan keduanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir. Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya itu setiap dosa yang dia lakukan keduanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dari wudhu dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, itu hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, langsung ke hadis kedua supaya langsung beres. Dari Imam Malik, meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung kepada Abdullah Sonabihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tawaddo'al abdul mu'minu fatamad mado kharajatil khotoya min fihi." Apabila seorang hamba mukmin berwudu, bila ia berkumur-kumur, maka keluarlah dosa-dosa melalui mulutnya. Wa idas tansaro kharajatil khotoya min anfihi. Bila membersihkan hidungnya, maka keluar juga dosa dari hidungnya. Dari hidungnya ya, hidungnya hiji ya. Min anfihi. Fa idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya min wajhi. Bila membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa di wajahnya. Hatta tahruja min tahti asfari ainaihi, hingga keluar dari ujung bulu matanya. Faida ghasala yadaihi kharajatil khotoya min yadaihi hatta tahruja min tahti alfari yadaihi. Bila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa kedua tangannya melalui ujung-ujung kuku tangannya. Faida bi ra'sihi kharajatil khotoya min ra'sihi hatta takhruja min udunaihi. Faida ghasala rijlaihi kharajatil khotoya min rijlaihi hatta takhruja min tahti adfari rijlaihi. Bila mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya melalui kedua telinganya. Bila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kakinya melalui ujung-ujung kuku kakinya. Nah, ini hadis yang terdapat ini dua ini ya, menunjukkan syar'i ya, bagaimana kesucian indrawi dan maknawi dari dosa-dosa kecil ya. Karena kalau dosa besar itu harus bertobat ya, betul. Nah, nanti untuk pengertian wudu kita
masuk saja nanti ya pembahasannya selanjutnya ya. Nah nanti tentunya jangan lupa yang sunnah fitrah itu bisa dilihat di YouTube ya gitu. Oke. Jadi hari ini tidak live ya karena di sini itu susah sinyal juga ternyata ya. Padahal kemarin lancar ya. Allah alam. Ya. Saya mudah-mudahan nanti bisa lancar sinyal tentunya. Ya walaupun sebentar. Tentunya ini sangat berguna ya gitu. Dan kalau misalnya lancar sinyal kan bisa pakai yang ini ya gitu. Itu kan masih mahal ya layarnya itu. Layar depan kurang pisan tuhnya gitu. Nah nanti kita akan masuk ke pengertian wudhu, sifat wudhu itu ya nanti itu selanjutnya ya. Untuk besok di Al-Jariyah kita akan masuk tentang tafsir Al-Quran di surah Al-Baqarah. Itu saja dahulu. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aqulu lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.